Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Padang Pariaman, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda, para staf ahli, para asisten, serta para kepala OPD, para camat dan wali nagari, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bundo Kandung, serta seluruh unsur masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada hari ini bisa terlaksana Musrenbang Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka penyusunan RKPD 2021. Musrenbang ini kita lakukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi pemerintah dan antar pusat dengan daerah. Apa yang perlu diselaraskan adalah isu strategis pembangunan daerah, kabupaten, kota, serta provinsi dengan nasional. Juga menselaraskan tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan, serta strategi dan arah kebijakan, penyelarasan program daerah dengan provinsi dan nasional, serta menyelaraskan antara pendanaan pembangunan dengan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis nasional. Hadirin yang saya hormati, jumlah penduduk kabupaten kota se-Sumatera Barat tercatat 5.048 di tahun 2018, di mana diantaranya di Padang Pariaman sebanyak 413.000 lebih. Kalau kita lihat capaian indikator makro pembangunan di Sumatera Barat di 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi umumnya berada di atas angka nasional, yang pada tahun 2019 angka Sumatera Barat 5,05% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,02. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2019, Padang Pariaman tumbuh 2,51, dan ini memang kita lihat angka yang paling rendah di antara kabupaten kota yang lain. Ini perlu menjadi perhatian kita untuk di tahun 2021 nanti. Kemudian inflasi Sumatera Barat di tahun 2019 adalah 1,66, lebih baik dari angka inflasi nasional yang berada pada angka 2,72. Kemudian PDRB per kapita kita di Sumatera Barat dari tahun ke tahun semakin membaik. Ini memang masih berada di bawah angka PDRB per kapita nasional, di mana Sumatera Barat pada tahun 2019 berada pada angka 42 juta lebih, sedangkan nasional sudah 59 juta rupiah lebih. Dan kalau kita lihat untuk kabupaten kota di Sumatera Barat, Padang Pariaman angkanya sudah 51,22, ini lebih baik dari angka Sumatera Barat. Kemudian kalau kita lihat pemerataan pendapatan antar penduduk di Sumatera Barat diukur dengan Gini rasio, semakin tahun semakin merata sebetulnya, dan angkanya lebih baik dari angka nasional. Di tahun 2019 Sumatera Barat indeks Gini rasionya 0,306, sementara nasional adalah 0,382. Ini artinya bahwa kesejahteraan di
masyarakat Sumatera Barat relatif merata. Dan kalau kita lihat di kabupaten kota, di Padang Pariaman angkanya adalah 0,3, sama dengan angka provinsi. Kemudian persentase penduduk miskin di Sumatera Barat dari tahun ke tahun semakin turun, artinya semakin baik, dan di 5 tahun terakhir ini angkanya selalu berada di bawah angka nasional, artinya lebih baik capaiannya dibandingkan dengan angka nasional tahun 2019 6,29, sementara angka nasional masih 9,22. Dan kalau kita lihat kabupaten kota, untuk Kabupaten Padang Pariaman angkanya adalah 7,1%. Memang angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata di kabupaten kota di Sumatera Barat. Itu perlu menjadi perhatian juga. Kemudian tingkat pengangguran, Sumatera Barat di tahun 2019 angkanya 5,33%, sementara nasional adalah 5,28%. Kalau kita lihat Padang Pariaman angkanya 5,97, artinya tingkat pengangguran masih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi, artinya dari angka rata-rata kabupaten kota lainnya. Kemudian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun semakin membaik dan angkanya lebih baik dari angka nasional tahun 2019 72,39 dibandingkan dengan nasional 71,92. Kalau kita lihat di kabupaten kota Padang Pariaman angkanya 70,59, artinya ini IPM-nya masih di bawah rata-rata kabupaten kota lainnya. Ini perlu menjadi perhatian kita di tahun 2021. Bapak Bupati serta hadirin yang saya hormati, tahun 2021 pemerintah pusat menetapkan tema RKP meningkatkan industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah, didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan yang berkualitas. Searah dengan itu, untuk RKPD 2021 Sumatera Barat kita pilih meningkatkan sumber daya manusia yang didukung oleh pertumbuhan berkualitas melalui pengembangan hilirisasi pertanian, pariwisata, investasi, dan infrastruktur di berbagai wilayah. Prioritas pembangunan nasional di tahun 2021 sudah ditetapkan ada 7 prioritas nasional. Sementara di Sumatera Barat ada 10 prioritas provinsi yang sudah tercantum di dalam RPJMD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita bandingkan, kita kaitkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan IPM di masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat, Padang Pariaman pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata, kemudian IPM-nya juga lebih rendah, sehingga masuk di dalam kuadran yang kita beri warna merah. Yang terbaik itu adalah yang di kanan atas dengan warna biru. Begitu pula pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Ini Kabupaten Padang Pariaman berada di kuadran yang merah, artinya tingkat kemiskinannya tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kemudian pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tingkat pengangguran juga seperti itu. Padang Pariaman berada pada wilayah yang merah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, sementara pertumbuhan ekonominya rendah. Untuk persentase penduduk miskin dibandingkan dengan IPM, juga Padang Pariaman berada pada kuadran merah, yaitu dengan penduduk miskin yang tinggi dengan IPM yang rendah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam RPJM Sumatera Barat sudah dicantumkan proyeksi
capaian kinerja tahun 2021 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,92, tingkat inflasi 5-6%, PDRB 50,99, Gini rasio 0,327, kemiskinan 5,5, TPT 5,6, IPM 72,9. Ini proyeksi yang dibuat 5 tahun yang lalu dan tentu akan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita perkirakan di tahun 2021. Bapak dan Ibu, di tingkat nasional itu sudah ditetapkan proyeksi dan target-target untuk tahun 2021 yang kemudian didistribusikan ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Untuk itu Sumatera Barat ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di angka 5,50. Kemudian kita distribusikan ke kabupaten kota, sehingga Padang Pariaman diharapkan bisa tumbuh di angka 5,40%. IPM untuk Sumatera Barat 73,21, sementara Padang Pariaman kita harapkan bisa mencapai 71,43. Angka kemiskinan diproyeksikan untuk Sumatera Barat di 5,83%, sementara Kabupaten Padang Pariaman kita harapkan menekan angka kemiskinan sampai di angka 6,26%. Begitu pula tingkat pengangguran untuk Sumatera Barat ditargetkan 4,96% dan Padang Pariaman kita proyeksikan diharapkan bisa menekan angka pengangguran sampai 5,80%. Kemudian kalau kita lihat hasil penilaian tim penilai penghargaan pembangunan daerah di tahun 2020 dari dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh Kabupaten Padang Pariaman, dapat kita lihat itu di garis yang berwarna coklat muda dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang ditandai dengan garis hijau. Ini memang sebagian dari nilai Padang Pariaman berada lebih tinggi dari rata-rata dan sebagian lebih rendah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian apa-apa tadi angka-angka yang masih perlu ditingkatkan di tahun 2021. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.